Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya kita perkenalan ulang ya. Nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 4112322043. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan seputar program C++ yang saya buat. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Implementasi Antrian Pelanggan di Warung Ibu Nengsi dengan fitur sorting dan searching menggunakan C++. Jadi, program ini dibuat berdasarkan beberapa ketentuan, yaitu menggunakan array dan struct untuk menyimpan serta mengakses data pelanggan, memanfaatkan konsep antrian atau queue, di mana data di-input dan dihapus secara berurutan sesuai prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Kemudian program memiliki 3 fitur utama, yaitu enqueue untuk menambahkan data pelanggan, dequeue untuk menghapus data pelanggan, sorting dan searching yaitu untuk mengurutkan pelanggan berdasarkan umur yang dicari serta mencari pelanggan berdasarkan ID. Dan di sini yang pertama saya akan menunjukkan bahwa ini adalah program yang saya buat ya. Dari awal sampai akhir saya akan tunjukkan terlebih dahulu agar mudah menjelaskannya. Pertama, kita akan membahas struktur dasar dari program ini, di mana program ini menggunakan header seperti IOStream dan string untuk input atau output dan manipulasi teks. Selain itu, kita mendefinisikan kapasitas maksimum antrean dengan konstanta max yang nilainya 10. Di sini ada header file IOStream digunakan untuk fungsi input atau output seperti cin dan cout. Yang kedua ada string digunakan untuk menyimpan nama pelanggan yang berbentuk teks. Selanjutnya ada using namespace std. Nah, baris ini memberitahu compiler untuk menggunakan ruang nama std secara langsung. Jadi, ruang nama std adalah tempat di mana semua komponen standar C++ seperti kelas, fungsi, dan objek didefinisikan. Dengan menggunakan pernyataan ini, kita tidak perlu lagi menulis berulang-ulang std sebelum setiap menggunakan objek atau fungsi dari pustaka standar seperti cout dan cin. Misalnya kita bisa langsung menulis code alih-alih std code. Yang ketiga ada define max 10 di mana itu menentukan jumlah maksimum pelanggan yang dapat ditampung di antrean. Baris ini adalah direktif prekomposisor yang mendefinisikan sebuah makro bernama max dengan nilai 10. Define sendiri digunakan untuk mendefinisikan konstanta atau makro yang dapat digunakan di seluruh program. Dalam hal ini, max sering digunakan untuk menentukan ukuran maksimum dari array atau struktur lainnya. Nah, yang selanjutnya ada struct pelanggan, di mana kata kuncinya adalah struct. Ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah struktur. Struktur adalah tipe data yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan beberapa variabel yang berada di dalam menjadi satu kesatuan. Dalam hal ini, kita membuat struktur untuk menyimpan informasi tentang pelanggan. Selanjutnya ada nama struktur. Jadi pelanggan adalah nama dari struktur yang kita definisikan. Nama ini akan digunakan untuk membuat variabel baru dari tipe data ini di bagian lain dari program. Selanjutnya ada anggota struktur. Struktur pelanggan memiliki 3 anggota atau atribut, yaitu yang pertama ada integer ID. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan ID unik untuk setiap pelanggan. ID ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan secara individual sistem. Yang selanjutnya ada string nama. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan nama pelanggan. Ini memungkinkan kita untuk menyimpan teks yang lebih panjang seperti nama lengkap pelanggan. Selanjutnya ada integer umur, di mana tipe data ini
digunakan untuk menyimpan umur pelanggan. Ini menyimpan informasi numerik yang menunjukkan usia pelanggan. Membuat kelas Q, di mana kelas Q ini adalah inti dari program ini. Jadi kelas ini menyimpan data pelanggan dalam bentuk array dan menyediakan fungsi untuk menambahkan, menghapus, dan mengelola antrean. Di sini ada data max. Data max itu adalah array yang menyimpan data pelanggan. Kemudian ada front dan rear untuk menentukan posisi antrean. Kemudian ada konstruktor Q, di mana dia menginisialisasi nilai awal front dan rear menjadi -1, menandakan antrean kosong. Untuk selanjutnya, kita akan membuat fungsi isEmpty dan isFull. Fungsi ini memeriksa apakah antrian kosong atau penuh. Nah, di sini ada isEmpty, di mana isEmpty ini memeriksa apakah front bernilai -1, yang artinya antrean tersebut kosong, dan isFull memeriksa apakah rear sudah mencapai kapasitas maksimum. Selanjutnya di sini ada void deq. Nah, void deq ini menggunakan fungsi deq, di mana ini bertanggung jawab untuk menghapus elemen dari bagian antrian. Jadi yang pertama di sini dia akan mengecek apakah antrian tersebut kosong. Nah, fungsi ini pertama-tama akan memeriksa apakah antrian kosong dengan memanggil fungsi isEmpty. Jika antrian kosong, maka akan menampilkan pesan bahwa tidak ada data yang dapat dihapus. Fungsi ini akan keluar tanpa memerlukan tindakan yang lebih lanjut. Yang kedua, dia akan menampilkan data pelanggan yang dihapus. Di sini ada cout-nya menghapus data pelanggan ya. Artinya jika antrian tidak kosong, fungsi ini akan menampilkan nama pelanggan yang akan dihapus. Nama pelanggan diambil dari elemen yang berada di posisi front dalam array data. Kita juga memiliki beberapa fitur tambahan seperti mengurutkan pelanggan berdasarkan umur dan mencari pelanggan berdasarkan ID. Nah, jadi kita lihat di sini ada metode sort by age, di mana fungsi ini digunakan untuk mengurutkan data pelanggan dalam antrean berdasarkan umur menggunakan algoritma bubble sort. Lalu kita juga punya find young and old, yaitu mencari pelanggan termuda dan tertua. Selanjutnya ada fungsi search by ID, di mana itu digunakan untuk mencari pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Selanjutnya fungsi terakhir yaitu ada display deq, yang digunakan untuk menampilkan semua data pelanggan di antrean. Fungsi display deq ini bertugas untuk menampilkan isi antrian khususnya data pelanggan warung pisang aroma Ibu Nengsi. Nah, bagian isEmpty ini memeriksa apakah antrian kosong dengan memanggil isEmpty fungsi. Nah, jika antrian kosong, ia akan mencetak pesan yang menunjukkan tidak ada data untuk ditampilkan dan keluar dari fungsi. Namun jika antrian tidak kosong, ia akan mencetak pesan untuk mengindikasikan bahwa data berikut akan berisi data tentang data pelanggan. Di sini ada perulangan, dan pengulangan ini mengulang dari front index ke rear index antrian. Untuk setiap elemen dalam antrian, ia akan mencetak ID pelanggan, nama, dan usia menggunakan data array yang mungkin menyimpan informasi pelanggan. Selanjutnya ada fungsi main. Nah, di sini kita membuat objek deq yang akan digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Kita juga mendeklarasikan variabel pilihan untuk menyimpan pilihan menu yang dipilih oleh pengguna. Nah, di sini juga kita menggunakan looping do while atau perulangan do while untuk menampilkan menu pilihan kepada pengguna. Menu ini mencakup posisi opsi untuk menambahkan pelanggan, mengurutkan data berdasarkan umur, menampilkan data pelanggan, menghapus data pelanggan, mencari data berdasarkan ID, dan keluar dari program. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba run programnya ya. Di sini saya akan memilih nomor 1 yaitu tambah pelanggan. Kita akan memasukkan jumlah pelanggan yang akan ditambahkan, misalnya 5. Enggak sih, 4 aja. Nah, 4.
kita akan masukkan satu persatu ya ID-nya. Kemudian namanya, karena di sini ada looping, jadi melakukan perulangan sebanyak 4 kali ya, karena jumlah pelanggan yang ditambahkan adalah 4. Jadi kita melooping sebanyak 4 kali. Nah, karena datanya sudah lengkap, jadi program akan kembali ke menu. Selanjutnya, kita akan pilih ke nomor 2, yaitu urutkan data pelanggan berdasarkan umur. Nah, di sini data pelanggan berhasil diurutkan berdasarkan umur ya. Dari umur dini 21 sampai dengan umur tertua adalah umur Herdi, yaitu di umur 38. Selanjutnya kita akan memilih menu 4 untuk hapus data pelanggan. Misalnya kita memasukkan ID yang ingin dihapus ya, berdasarkan antrian terdepan yaitu ID 1234 milik Dini. Selanjutnya kita akan menampilkan tampilkan data pelanggan ya, karena yang tadi sudah dihapus dan sisanya ada 3 yaitu Dian, Septi, dan Herdi. Kemudian selanjutnya kita akan mencari data pelanggan berdasarkan ID. Nah, di sini kita akan memasukkan ID pelanggan yang dicari, misalnya 1237. Nah, kita menemukan ya, pelanggan ditemukan atas nama Herdi dengan umur 38. Lalu kita akan pilih nomor 6 karena kita akan keluar dari program dan program akan menampilkan output terima kasih telah menggunakan aplikasi ini.